Sejauh ini bagaimana langkah-langkah kemajuan dalam pembicaraan mengenai Pulau Pasir, Pak? Sebelum 1997 hanya berdasarkan kepada MOU saja, MOU yang mengatur tentang nelayan-nelayan yang masuk dan keluar di Pulau Pasir. Yang paling pertama menemukan gugusan Pulau Pasir itu adalah orang Indonesia. Ketentuan-ketentuan internasional tentang CTE 200 mil laut itu harus diberlakukan secara utuh di Laut Timur. Kepemilikan Pulau Pasir yang tak jauh dari sisi selatan Pulau Rote NTT menjadi perdebatan antara Indonesia dan Australia sejak dulu. Sengketa kepemilikan Pulau Pasir semakin panas dan viral beberapa waktu ini. Bahkan beberapa media ada yang sampai mengaitkan dengan peperangan. Australia kembali mengklaim Pulau Pasir yang berjarak sekitar 320 km dari wilayahnya ini sebagai Asmor Reef milik negeri Kanguru. Padahal Pulau Pasir cuma berjarak 170 km dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sementara bagi warga Indonesia, pulau ini bernama Pulau Pasir. Pulau Pasir adalah milik Indonesia sejak dulu sebab terdapat bukti sejarah seperti makam leluhur penghuni Pulau Rote dan artefak-artefak kehidupan suku Rote. Orang Rote sendiri menyebut Pulau Pasir sebagai Nusa Solokae sebab pernah ada dalam wilayah kerajaan Rote di zaman Belanda. Belakangan ini, Australia terkesan dingin dan melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan Pulau Pasir. Ditambah lagi banyak nelayan NTT yang melaut di wilayah Pulau Pasir ditangkap otoritas Canberra, Australia. Lalu bagaimana sejarah Pulau Pasir NTT hingga jadi rebutan Indonesia dan Australia? Negara mana saja yang seharusnya memiliki hak atas Pulau Pasir atau Asmor Cartier? Namun sebelum lanjut, dukung channel Victor Victorisin dengan cara like dan subscribe agar kami makin berkembang di YouTube. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Pulau Pasir terletak sekitar 170 km dari Pulau Rote NTT dan 320 km dari pantai barat laut Australia. Secara geografis, sangat dekat dengan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Beberapa hari yang lalu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Abdul Qadir Jailani, memberi tanggapan tentang Pulau Pasir. Menurutnya, Pulau Pasir yang diklaim Australia bagian dari wilayah administrasi Australia Barat dan bukan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah NKRI sebatas wilayah bekas Hindia Belanda, sedangkan Pulau Pasir tidak pernah termasuk dalam administrasi Hindia Belanda. Ia menambahkan bahwa Pulau Pasir adalah sebuah warisan dari Inggris berdasarkan Asmore and Cartier Acceptance Act tahun 1993. Lalu benarkah kawasan Pulau Pasir milik Australia? Mari kita telusuri. Profesor Dr. Herman Johannes, almarhum, dari Universitas Gadjah Mada adalah seorang pahlawan nasional sekaligus cendekiawan asal Rote NTT. Ketika masih hidup, Herman Johannes menegaskan bahwa Pulau Pasir adalah milik Indonesia. Pulau ini milik Kerajaan Rote, Nusa Tenggara Timur, dan sejak abad ke-15 sudah berada di bawah pengelolaan Hindia Belanda. Dengan berbagai alasan soal landasan kontinen pun, Pulau Pasir tetap menjadi milik Indonesia. Beberapa sumber yang kami dapatkan menyatakan bahwa Register Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1751 menunjukkan bahwa gugusan kepulauan itu sudah 400 tahun lampau dikelola oleh orang Rote, Nusa Tenggara Timur. Pulau Pasir atau Asmor Reef sejak dulu adalah tempat leluhur para suku Rote mencari ikan, teripang, dan penyu. Pulau Pasir telah menjadi basis usaha nelayan pribumi Rote sejak abad 15. Nelayan-nelayan tradisional Indonesia sudah terlebih dahulu berada di gugusan Pulau Pasir pada dekade 1630-an. Terbukti ada kuburan leluhur Rote di Pulau Pasir sebanyak 161 buah, pohon-pohon kelapa, sumur, dan jejak aktivitas manusia yang semuanya dilakukan oleh para nelayan dari Rotendao. Ratusan tahun lalu di Pulau Rote terdapat 18 kerajaan. 2 di antaranya saat ini masih ada dan menjadi wilayah kecil di Pulau Rote,
yaitu Ti dan Bilba atau Papela. Penduduk dua wilayah ini secara turun-temurun telah menangkap ikan di wilayah Pulau Pasir yang ditetapkan dalam MOU tahun 1974 sampai sekarang. Seorang penulis dari Australia bernama Ruth Balint dalam bukunya yang berjudul Troubled Water, Borders, Boundaries and Possession in the Timor Sea 2005 yang mengatakan bahwa Pulau Asmor sebenarnya adalah milik Indonesia. Dari zaman kolonial di Indonesia, pemerintahan koloni Hindia Belanda pernah memberlakukan regulasi tentang kegiatan pengumpulan teripang dan biota laut lainnya di Pulau Pasir sekitar dasawarsa 1750-an. Seluruh kegiatan pengumpulan teripang diregulasikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan, perahu-perahu dari Makassar, Sulawesi Selatan yang memasuki wilayah timur dilengkapi dengan surat izin resmi dari kompeni untuk mengumpulkan teripang tanpa halangan. Pada abad ke-18, VOC selaku kongsi Hindia Belanda terlibat secara intensif dalam membuat regulasi bagi ekspedisi-ekspedisi pengumpulan teripang, baik oleh orang Makassar maupun orang Cina yang berlayar ke selatan Pulau Timor dan Rote menuju gugusan Pulau Pasir. Gugusan Pulau Pasir merupakan wilayah kekuasaan jajahan Hindia Belanda di Nusantara dan dikuasai oleh nelayan tradisional Indonesia sejak tahun 1609 hingga tahun 1970-an sebelum ditandatanganinya MOU 1974 yang mengatur tentang hak-hak nelayan tradisional Indonesia di gugusan Pulau Pasir. Klaim Australia atas Pulau Pasir bermula ketika Kapten Asmor dari Britania Raya atau Inggris melakukan pelayaran dan menemukan pulau itu pada tahun 1811. Ia melakukan klaim sepihak atas kepemilikan Pulau Pasir, lalu menamainya Asmor. Menurut situs Belanda, Pulau Pasir dianeksasi oleh Inggris pada tahun 1878 bersama dengan Pulau Cartier. Pulau Pasir diberikan kepada Australia secara sepihak oleh Inggris pada tanggal 23 Juli 1931. Akhirnya muncul nota kesepahaman atau MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974 mengatur tentang operasi nelayan tradisional Indonesia. Dalam MOU ada poin tentang pihak Australia yang berhak membantu mengawasi Pulau Pasir untuk kepentingan konservasi. Disebut-sebut pengaturan MOU ini sangat merugikan Indonesia. 2 tahun kemudian, Australia kembali melempar klaim atas kepemilikan gugusan Pulau Pasir yang secara garis pantai masuk ke wilayah Indonesia pada tahun 1976. Sehingga sejak tahun 1978, Pulau Pasir dan Cartier menjadi wilayahnya sendiri. Australia kemudian mendeklarasikan kawasan Pulau Pasir sebagai cagar alam nasional terumbu Asmor tanggal 16 Agustus 1983. Namun, banyak yang menduga Australia memiliki alasan lain di balik deklarasi kawasan tersebut. Di tahun 1997, Indonesia dan Australia kembali menekan MOU perjanjian antara pemerintah Australia dan Indonesia tentang batas zona ekonomi eksklusif dan penentuan batas-batas wilayah di kawasan Pulau Pasir. Kewenangan wilayah laut terkesan rumit dan tumpang tindih. Dasar lautnya menjadi kewenangan Australia sesuai dengan perjanjian batas landas kontinen tahun 1972, sementara perairannya menjadi kekuasaan Indonesia sesuai dengan perjanjian batas zona ekonomi eksklusif tahun 1997. Kelemahan diplomasi Indonesia membuat pengaturan batas maritim antara Republik Indonesia dan Australia di Laut Timor lebih menguntungkan Australia, sehingga mengorbankan nelayan tradisional Indonesia yang telah menjadikan Pulau Pasir sebagai lahan kehidupan. Pada awal tahun 2003, Australia mengeluarkan kebijakan persetujuan bagi hasil di Selat Timor dengan negara Timor Leste. Mereka juga menutup kawasan Pulau Pasir atau Asmor Reef dari semua kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia mulai tanggal 3 Juli 2003 secara sepihak menerapkan kebijakan di kawasan Pulau Pasir tanpa melalui pembicaraan dua negara Australia dan Indonesia. Dari data Polda NTT, tercatat dari tahun 2004 sampai 2006, setidaknya ada 3.000 nelayan yang ditangkap ketika masuk ke kawasan Pulau Pasir. Tahun 2021,
Kapal nelayan bahkan ada yang ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia karena menangkap ikan di perairan Pulau Pasir. Alasan pihak Australia menangkap nelayan Indonesia dengan alasan untuk konservasi lingkungan. Ferdi Tanoni, selaku pemegang hak ulayat masyarakat Timor NTT, menilai bahwa perjanjian yang ditandatangani tahun 1974 belum pernah diratifikasi kembali oleh Indonesia dan Australia. Rakyat Rote menyatakan Register Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1751 menunjukkan gugusan kepulauan itu sudah 400 tahun dikelola oleh orang Rote dan Pulau Pasir adalah milik Kerajaan Rote sejak abad ke-15 di bawah pengelolaan Hindia Belanda. Jika ini benar, klaim Australia dan juga pernyataan Kementerian Luar Negeri RI bahwa Pulau Pasir bukan bekas Hindia Belanda adalah salah. Harta karun melimpah di kawasan Pulau Pasir. Sejumlah ahli memperkirakan kawasan Pulau Pasir memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang cukup besar dan melimpah. Eksplorasi minyak dan gas juga ditemukan di kawasan itu. Klaim sepihak atas Pulau Pasir oleh Australia diduga disebabkan oleh aspirasi negara tersebut untuk menguasai ladang minyak atau sumber migas di kawasan tersebut. Hal ini terbukti setelah penandatanganan MOU pada tahun 1974, Australia bergerak cepat dengan menggandeng kontraktor migas Australia, yaitu Woodside, untuk meneliti kandungan minyak di daerah tersebut dan melakukan eksplorasi serta mendominasi atas migas di kawasan itu. Oleh karena itu, Yayasan Peduli Timur Barat YPTB bersama Australian Jubilee Research Center pada September 2022 mendesak Australia untuk menghentikan pengoboran minyak dan gas di kawasan perairan Pulau Pasir. Mereka khawatir peristiwa pada tumpahan minyak di tahun 2009 akan terulang ketika satu kilang minyak Montara meledak dan memusnahkan ratusan hektar budidaya rumput laut para nelayan Timor dan Rote. Mari kita menyerahkan dan mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah dan pihak yang berwenang. Semoga dicapai solusi yang terbaik untuk kedua negara. Tinggalkan komentar positif Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat. Saya Victor Sinlae, salam Ita Isa. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.